Jika ibu kalian memberi uang dan meminta tolong untuk membelikannya keperluan masak, namun rupanya kalian berbohong dan menggunakan sebagian uang tersebut untuk jajan, menurut kalian, apakah hal itu termasuk tindakan korupsi? Apa sih pengertian korupsi itu? Bersama saya, Aziz Fadli Fadilah, mari kita bahas topik tersebut. Kita sering sekali mendengar istilah korupsi di televisi atau internet. Tapi tahukah kamu apa sih arti korupsi itu? Lalu, apa itu pendidikan anti korupsi? Mari simak video ini sampai selesai ya. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, corruptio, dari kata corrumpere, atau dalam bahasa Inggris disebut corruption. Artinya, kebusukan, ketidakjujuran, curang, tidak bermoral, atau penyimpangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 dan Kamus Hukum tahun 2002, korupsi diartikan sebagai tindak penyelewengan atau penyalahgunaan uang atau barang negara atau milik perusahaan untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Namun kita juga memahami bahwa korupsi rupanya tidak melulu tentang uang, melainkan segala bentuk kecurangan dan ketidakjujuran yang dapat merugikan orang lain. Praktik-praktik korupsi nyatanya terjadi di hampir semua daerah di tanah air, di semua level dan semua sendi kehidupan dengan beragam jenis modus dan kompleksitas. Artinya, perilaku koruptif ini telah merasuki hampir semua elemen bangsa, padahal kita semua tahu bahwa korupsi merupakan tindakan yang tidak bermoral. Ironi bukan? Saya akan memberikan contoh perilaku korupsi yang kerap terjadi di lingkungan kita, serta bagaimana langkah umum dalam menanggulanginya. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contoh, seorang anak bermain pada jam sekolah. Pada kasus ini, seorang anak melakukan tindak korupsi terhadap waktu yang seharusnya ia gunakan untuk sekolah, namun malah ia gunakan untuk bermain. Maka untuk menanggulanginya, diperlukan peran orang tua yang tegas untuk menyadarkan kewajiban anak. Di lingkungan kampus. Contoh, seorang mahasiswa melakukan plagiarisme karya ilmiah. Pada kasus ini, tindakan mahasiswa tersebut merupakan korupsi intelektual karena telah mendiskreditkan penulis. Hal ini jelas sangat merugikan dan memberikan dampak yang besar terutama bagi penulis orisinalnya. Untuk menanggulangi plagiarisme, perlu sebuah konsekuensi hukum yang tegas dan juga sistem yang canggih untuk mendeteksi tindak plagiarisme. Selanjutnya di lingkungan pemerintahan. Contoh, seorang menteri memanipulasi aliran dana bantuan sosial. Tindakan korupsi di lingkungan pemerintahan secara keseluruhan memang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar karena menyangkut rakyat dan negara. Maka dari itu, pemerintah perlu menegakkan hukum yang adil, tegas, serta pengawasan yang ketat dan anti suap. Kesimpulan dari video ini adalah bahwa dengan pendidikan anti korupsi, maka generasi penerus bangsa akan lebih awal memahami masalah korupsi dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian penjelasan video kali ini, saya Aziz Fadli Fadilah. Thanks for watching.